Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Study with Afif. Kali ini kita mempelajari tentang Kisco Packet Tracer. Jadi cukup singkat, mungkin sangat mudah dipelajari karena Kisco Packet Tracer itu simulasinya cukup lebih simple daripada yang kita gunakan sebelumnya, yaitu GNS3. Namun ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di GNS3 atau GNS3 ini fitur yang dimiliki olehnya itu karena dia kompatibilitas terhadap virtualisasi, contohnya dengan VirtualBox atau VMware, yang memungkinkan kita untuk membangun VM atau virtual machine di GNS3. Sedangkan kalau Kisco hanya berangkat atau ini yang udah disediakan oleh Kisco atau juga produk Kisco aja sih. Kalau GNS3 kan kita bisa mencoba dengan Mikrotik atau maupun dengan OS Linux dengan virtualisasi mesin dan Docker, karena di fitur terbaru sekarang banyak yang udah mendukung kompatibilitas terhadap kontainer. Untuk mengenai kontainer mungkin saya bahas setelah kita membahas networking ya, karena kita harus paham dulu di base layernya atau layer atau dari sisi networking pada umumnya. Oke, gak perlu lama-lama, kita udah buka Kisco Packet Tracer, kita buka Node, kita kasih tulisan aja, karena yang kita pelajari itu peer to peer jaringan. Jadi peer to peer itu click and device, pilih PC, ini PC sama ada laptop. Nah, ini kedua end device yang kita kenali ya. Terus pilih connection, kita klik yang automatically ini, terus klik oke. Jadi peer to peer merupakan cara menghubungkan kedua perangkat end device, misal PC ke PC, laptop ke laptop, atau sebaliknya juga bisa. Nah, misalkan PC ke laptop juga bisa sih, sama aja. Jadi cukup singkat. Nah, ini kita kasih, kan saya udah beri penjelasan mengenai di jaringan dasar ya, untuk TCP/IP sama pengalamatan CIDR atau subnetting pada video yang awal di playlist belajar jaringan dasar. Untuk teman-teman belum mengikutinya, silakan teman-teman untuk lihat videonya terlebih dahulu, karena dasarannya itu terdapat dalam sana. Jadi di sini kita udah tahu kan, kalau perangkat bisa berkomunikasi dengan yang lain harus punya identitasnya itu IP address. Nah, di sini saya kasih contoh kelas C, misal 10.1/24, jangan satu lah, terlalu umum ya. 10.10 juga ini. Dan juga si lawan harus, kalau koneksi yang bertipe peer to peer gak pakai routing, itu seharusnya IP kedua lawan jenisnya ini harus sama persis network ID-nya. Jadi 10.20 misal /24. Untuk laptop kita beri yang tipenya kelas B, 16.10.10/24, ini 16.10.20/24. Oke, jadi di sini identitasnya itu udah dikasih ya dengan label kayak gini. Ini belum saya kasih, teman-teman harus klik pada
perangkatnya, terus di desktop ini ada IP configuration, kita konfigurasi secara statik. Oke, kita tap auto dia netmasknya segini. Bila jika kalian sudah mempelajari subnetting, seharusnya kan tahu /26 27. Nah itu subnet masknya itu ini akan berbeda, bukan 0. Nah itu ikuti sesuai kebutuhan kalian. Kita close ini juga. Oke, kita close. Oke. Oh ya, netmasknya segitu karena kelas B. Oke. Close. Oke. Di sini kita hanya cuma menguji dengan ngeping si PC 0 ke PC 1. Nah ini klik desktop ke CMD, kita pingkan. Cukup sederhana aja sih. Nah pasti dapat. Nah di sini sebelumnya udah saya juga terangkan di playlist belajar jaringan dasar. Jadi di sana seharusnya di paket ICMP juga perangkat itu kan harus tahu tentang perangkat ini melalui broadcast. Nah broadcast sebelum ke broadcast itu dia melihat di ARP-nya. Sebelumnya ARP-nya kosong. Saya contohkan di laptop ini. Nah kita lihat ARP. Oh ya, ARP strip A. Nah, no ARP entries found karena dia belum melakukan komunikasi sama sekali. Nah, namun kalau PC 0 ini udah mengping, otomatis dia menanyakan IP broadcast dan mendapat jawaban kalau IP-nya sesuai satu network ID dan menjawab jawaban kepada PC 0-nya kembali dengan kita lihat tabel ARP-nya seperti ini. Jadi informasinya bahwa internet address atau IP-nya itu segini identitasnya. Namun identitas bagi MAC address atau physical address-nya itu segini. Karena dari bawaan perangkat itu harusnya ada MAC address, itu vendor dari perangkatnya masing-masing atau alamat unik. Hanya saja IP address itu identitas kita di dalam internet maupun LAN atau WAN gitu. Oke. Begitupun sebaliknya, kita gak usah ngeping juga ARP di sini. Udah dapat karena ada proses yang namanya ngeping dan udah reply. Jadi gitu. Oke. Dan sebaliknya, si laptop kan udah belum sama sekali berkomunikasi, jadi kan gak ada belum ada isi informasi dari ARP. Kalau kita ping harusnya dapat. Nah itu ada jawaban reply di ARP strip. Oke. Nah cukup sederhana, mudah, karena ini ya juga termasuk dalam belajar jaringan dasar, namun menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer. Oke, sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat, dan untuk selanjutnya masih kita bahas simulasi dengan Cisco Packet Tracer. Oke, semoga bermanfaat.